Katanya, jalan-jalan bisa menyembuhkan. Tapi, semakin jauh aku melaju, semakin kosong rasanya. Bukan tenang yang kutemukan, tapi malah diriku yang semakin hilang. Mereka bilang, rumah adalah tempat untuk kembali. Tapi entah sejak kapan, rumah berhenti terasa hangat. Kini yang ada hanya dinding-dinding bisu dan keheningan yang menggema. Tapi ada momen di mana What's wrong? Kenapa? entahlah, kayaknya aku udah ngelakuin segala hal yang katanya itu bisa menyembuhkan. Kayak pergi ke tempat yang jauh, ke tempat yang indah, mencoba tersenyum di hadapan orang ramai. Tapi tetap saja, malam selalu pulang lebih awal daripadaku. Karena gak semua luka tuh bisa diajak jalan-jalan. Ada luka yang justru hanya ingin kita duduk sebentar, lalu mendengarkan tanpa tergesa. Tapi bagaimana kalau semakin lama dibiarkan, aku semakin terjebak dalam kenestapaan. Malah membuatku semakin kosong, tapi terasa menyesakkan. Mungkin karena kamu terlalu sering mencoba untuk melupakan dan lupa untuk menghadapi. Aku gak bilang ini bisa menyelesaikan segalanya, tapi pernah ada malam dimana aku merasa dunia terlalu berat untuk disapa dan terlalu rumit untuk dimengerti. Tapi ya, buku ini ada di sampingku kala itu. Dia menemaniku. Dia diam, tapi ia mengerti. Buku, Iya, buku. Kadang kita gak perlu banyak suara. Cukup dengan 1-2 kalimat yang jatuh tepat di ruang hati kita yang paling sunyi. Oh ya, ada penelitian yang bilang kalau buku itu bisa menenangkan hati. Bahkan lebih cepat dari musik, lebih dalam dari pelukan. Tapi ya bagiku, buku bukan soal lebih cepat atau lebih lambat, tapi tentang kata-kata yang mampu menenangkan hati tanpa merubahmu menjadi orang lain. kamu yakin dengan ini aku bisa sembuh? Sembuh itu bukan lukanya hilang seketika, tapi sembuh itu ketika kamu sudah berani untuk menyentuhnya. Pelan-pelan, tanpa amarah, tanpa takut. Buku itu kubawa pulang, tapi tidak kubuka. Lalu kupilih musik yang kupikir
itu bisa meredakan. Nyatanya justru semakin kacau. Kepalaku riuh, jiwaku semakin gaduh. Di antara kekacauan itu, mataku terpaut pada buku yang sempat kuabaikan. Kuraih perlahan, kubuka halaman pertama tanpa harapan apapun. Lalu, kutemukan satu kalimat di dalamnya. Aku membacanya halaman demi halaman. Dan sampai pada satu lembar, ada kalimat yang tak hanya menyentuh, tapi membangunkanku. Air mata jatuh begitu saja. Tapi bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku bisa merasa lagi. Malam itu, aku membuka sesuatu dalam diriku yang lama diam, yang lama kutahan. Bukan sekedar membaca, tapi menemukan. Dan rasanya, aku ingin menceritakannya. Bukan karena aku butuh jawaban, tapi karena beberapa hal memang lebih lega jika dibagi. Pagi itu, aku kembali bertemu dengan temanku. Bukan untuk membahas apa-apa. Aku cuma ingin bercerita tentang malam yang akhirnya membuatku lega. Tentang satu kalimat dalam buku yang membuatku berhenti mengunci diri. Rasanya seperti ada ruang baru dalam diriku yang terbuka. Banyak yang bilang, kalau lelah, pergilah ke tempat yang indah. Tapi makin kesini, aku sadar, healing bukan tentang sejauh apa kita pergi, bukan tentang seberapa cantik tempat itu, tapi tentang apa yang kita lakukan ketika sampai di sana. Dan di tempat ini, aku memilih membaca. Tak lagi sendiri, kali ini aku duduk bersama mereka, teman-temanku. Membuka halaman demi halaman, seperti membuka bagian dari diriku sendiri. Membiarkan pikiranku berjalan, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk memahami. Di tengah alam yang asri, aku menyadari, inilah healing yang sebenarnya. Bukan pelarian, bukan pengalihan, tapi pemulihan. Reading is my new heal.